Salam Kudus. Salam Kudus. Baik, hari ini kita belajar tentang pelajaran tentang kedatangan Tuhan. Nah, berbicara tentang kedatangan Tuhan, ada 3 macam kedatangan. Yaitu pertama, kedatangan di Bethlehem. Kedatangan pertama Tuhan Yesus di bumi, yaitu lahir di Bethlehem. Tertulis di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 dan Matius 2 ayat yang ke-6. Yang kedua, kedatangan menjemput gereja tubuh Kristus. Kedatangan ini dinamakan kedatangan rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena kedatangan ini belum pernah dinubuatkan di dalam kitab suci. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai dengan 18. Dan kedatangan yang kedua kali atau yang ketiga adalah kedatangan Kristus kedua kali ke bumi. Sebagaimana tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Nah, silakan tolong dibacakan ayatnya. Kedatangan yang pertama Mika pasal 5 ayat 1 dan Matius 2 ayat 6. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, jadi ini sudah dinubuatkan sejak dahulu kala, sudah diberitakan bahwa akan lahir ya seorang yang akan memimpin umat Israel, dan lahirnya di Bethlehem. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Iya, jelas. Jadi 2 ayat itu merupakan bukti tentang kelahiran Yesus di Bethlehem yang telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Kemudian kedua, kedatangan yang bersifat rahasia dengan menjemput gereja tubuh Kristus, sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai dengan 18. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, yang kedua adalah kedatangan untuk menjemput gereja tubuh Kristus, sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai dengan 18. Dikatakan, kami katakan dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan turun dari sorga sampai di angkasa, di awan-awan. Kemudian orang-orang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Kemudian bersama-sama dengan kita yang hidup diubah dalam sekejap. Kemudian diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu adalah kedatangan yang bersifat rahasia, menjemput gereja tubuh Kristus. Nah, program daripada gereja tubuh Kristus ini akan berakhir nanti setelah jumlah yang penuh berdasarkan Roma pasal 11 ayat 25. Ketika jumlah penuh, kemudian kita diangkat. Setelah kita diangkat dulu, baru masuk masa sengsara 7 tahun di bumi. Nah, sedangkan yang ketiga kita akan baca kedatangan Kristus kedua kali ke bumi, yaitu Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, baik. Jadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11,
ketika Tuhan Yesus setelah 40 hari menampakkan diri kepada para murid, ya, kemudian dia naik ke sorga dari Bukit Zaitun, sementara murid-muridnya menatap ke langit, melihat kedua malaikat Tuhan nampak pada mereka dan mengatakan di ayatnya yang ke-11, malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kedatangan yang kedua kali itu kedatangan, ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan Israel atau menggenapi janji kepada Israel. Dan kedatangan itu terbuka, semua mata melihat. Artinya seperti dia naik dulu ke sorga dari Bukit Zaitun, murid-murid melihat, seperti itu pula waktu kedatangan yang kedua kali ke bumi akan dilihat oleh semua mata. Baik, demikian, silakan duduk. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita perhatikan depan. Nah, jadi selain ada 3 macam kedatangan, pertama di Bethlehem, kedua menjemput gereja tubuh Kristus, dan ketiga adalah kedatangan Kristus kedua kali ke bumi. Kita mau melihat perbedaan kedatangan Yesus di udara dan kedatangan kedua di bumi. Nah, kita melihat ini perbedaannya. Yang pertama adalah kedatangan di udara, tujuan untuk menjemput gereja tubuh Kristus, sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 18. Sedangkan kedatangan kedua di bumi itu untuk menggenapi janji kepada Israel, tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 26 sampai 27. Kedua, pertemuan di udara ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sedangkan kedatangan yang kedua itu menginjakan kaki di bumi, di Bukit Zaitun, seperti tertulis dalam kitab Zakaria 14 ayat 4, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Kemudian kedatangan di udara, suasananya sukacita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18. Sedangkan kedatangan kedua kali ke bumi, suasananya ketakutan dan penderitaan. Matius 24 ayat 29-30. Kedatangan di udara bersifat rahasia, 1 Korintus 15 ayat 51. Sedangkan kedatangan kedua ke bumi, ya, telah dinubuatkan oleh kitab suci dalam Maliaki 3 ayat 1 dan Zakaria 14 ayat 4 dan 5. Kemudian berikut kedatangan di udara tidak didahului dengan mujizat besar. Sedangkan kedatangan kedua kali ke bumi didahului dengan mujizat-mujizat besar. Iblis menurunkan api dari langit, patung dibuat berbicara, dan lain sebagainya. Ketakutan di bumi. Tertulis dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, Lukas 21 ayat 25 sampai 28, Wahyu 6 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian penjelasan tentang kedatangan Tuhan, ya, baik itu kedatangan pertama di Bethlehem, kedatangan bersifat rahasia menjemput gereja tubuh Kristus, dan kedatangan Kristus kedua kali ke bumi. Supaya dapat kita pahami bahwa kedatangan kedua kali di bumi itu di akhir masa sengsara 7 tahun. Jadi setelah berlangsung masa sengsara 7 tahun di bumi, di penghujung 7 tahun itu Tuhan Yesus akan datang. Tujuannya untuk menyelamatkan Israel. Ya. Baik, demikian pelajaran tentang kedatangan Tuhan, kiranya menjadi berkat. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sudah lengkap Penjelasannya lengkap. Oke, baik, terima kasih. Kita berdoa, nanti kemudian bicara. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terpuji namamu kekal hingga kekal. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang barusan saja kami pelajari tentang kedatangan Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami pelajari tentang kedatangan Tuhan ini sungguh-sungguh dapat dipahami, dimengerti, dan sungguh-sungguh menjadi pengetahuan rohani, sehingga dapat memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Khusus kepada
Saudara Stephen boleh rubun, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah anakmu, dan kami mohon agar Roh Kudus membimbing dia terus, dan dia makin giat untuk belajar firman Tuhan. Dia bertumbuh dan mengenal firman Tuhan, dan biarlah dia dapat memuliakan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan kehendaki dari kami setiap orang yang percaya. Dan secara khusus kami berdoa, kami menyerahkan saudara kami, keponakan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menjaga, memelihara dia, memberikan kekuatan kesehatan baginya. Dan kami serahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus.